selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload pesan penting untuk masing-masing zodiak di channel New Tarot Indonesia ini. Dan kita akan lanjutkan pesan penting untuk masing-masing zodiak, dan kita akan rekam untuk zodiak Pisces karena memang Pisces belum aku upload. Karena sekarang aku masih dalam proses perjalanan tertentu sebenarnya dalam 1 tahun belakangan ini, cuman memang agak mereda di minggu kedua Oktober ini. Jadi terima kasih bagi kamu yang masih setia, yang sudah chat, yang sudah DM di Instagram terkait video barunya. Aku selalu termotivasi dengan support dari kamu tentunya. Kalau misalnya kamu dengar berisik di background, karena memang aku rekam ini di siang hari, kemudian ponakan aku juga lagi nonton Curious George di TV aku di kamar ini, jadi dimaklumin aja karena memang mereka suka deket-deket aku kadang. So, tante yang baik ya. So, kita lihat di sini Pisces untuk pesan penting kamu di periode ini. Ini nggak ada batas waktunya ya, ini timeless reading. Jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk nonton video ini Pisces, ada yang tepat bagi kamu untuk menontonnya. Sebentar lagi aku juga akan upload untuk general reading bulan Oktober ini, jadi ditunggu aja, oke? Karena akan segera normal upload terbarunya di 2 channelku, oke? So, Pisces. Pesan penting Pisces. Oke, kita buka 3 kartu di sini Pisces, 1 kartu untuk kehidupan umum kamu. Oke. Aku harap kamu bisa lihat kartunya. Kemudian 1 kartu untuk kehidupan asmaranya kamu. Kemudian 1 kartu untuk saran kamu di periode ini. Oke. So, Pisces, kita langsung aja di sini lihat dari kehidupan umum kamu ya. Kita akan menggunakan kartu klarifikasi tentunya untuk Pisces. So, here we go. Kita mulai dari kehidupan umum kamu dulu. Di sini ada The World. Oke. A brilliant success katanya di sini, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. So ada semacam ending di sini, ada semacam cycle yang complete, ada bisa jadi semacam completion. Mungkin kamu juga akan melakukan semacam perjalanan atau journey tertentu nih Pisces dalam waktu dekat ini. Dan journey atau perjalanan ini benar-benar life changing journey. Jadi ini sesuatu yang kamu lakukan once in a lifetime bisa jadi, atau sebuah babak baru dalam kehidupan kamu. So definitely aku melihat di sini Pisces ada sebuah babak baru sih intinya ya, secara umum yang akan terjadi di kehidupan kamu ini dalam waktu dekat ini Pisces, setelah kamu nonton video ini atau mungkin sedang berlangsung dalam kehidupan kamu. Kita akan coba klarifikasi nanti. Cuman The World ini aku ngerasa memang kaitannya dengan energi kamu untuk yang sekarang ini memang lebih positif ya. Aku nggak tahu kenapa, lebih fresh aja gitu kesannya dari kemunculan The World ini. Kita akan klarifikasi nanti. Untuk asmara di sini ada King of Summer. Kamu lagi itu ya. Ada beberapa pesan sih. Pertama di sini kamu lagi benar-benar banyak reserving your energy atau banyak menyimpan energi kamu gitu ya di asmara. Mungkin ada beberapa orang yang mendekati kamu, cuman kamu kayak nggak terlalu terburu-buru sekarang dalam menentukan pilihan. Kamu juga di sini tidak terlalu terburu-buru dalam menentukan langkah atau sikap apa yang harus gue lakuin. Kayak nggak, aku ngerasanya sih lebih bijaksana gitu loh di kehidupan asmara kamu. Jadi nggak spontan lagi. Kamu mungkin di sini lebih pandai mengendalikan perasaan kamu. Kamu di sini mungkin juga lebih dewasa secara emosional dalam melihat sosok pasangan yang equal dengan kamu, equal whatever that means for you, apapun meaning equal bagi kamu. Cuman di sini kayak kamu lebih memperhatikan kesejahteraan emosionalnya kamu atau perasaan kamu di asmara. Oke, kalau misalnya orang ini nggak serius sama gue, ya udah gue cut kayak gitu loh. Jadi kayak kamu benar-benar bukan nonsense sih, lebih ke benar-benar berusaha logis juga, walaupun ini bukan King of Swords. Dan yang kedua, aku ngerasa di sini Pisces mungkin ada satu sosok atau individu tertentu di sini yang punya perasaan yang besar banget ke kamu, atau bisa jadi vice versa. Kamu di sini menyimpan perasaan terhadap seseorang, cuman kamu ngerasa belum saatnya sekarang untuk mendekati orang ini, atau mungkin belum sekarang saatnya untuk
mengejar orang ini atau memperjuangkan hubungan kamu dengan individu ini. Jadi ada alasan tertentu kenapa kamu kayak reserving your energy atau menyimpan energi kamu atau menyimpan perasaan kamu sekarang. Kita akan coba lihat nanti kartu klarifikasinya. Kartu sarannya di sini ada release. Oke. Release itu adalah kartu death ya. Jadi definitely ada sebuah siklus yang berakhir di sini bagi kamu Pisces, dan siklus ini aku melihat memang major decision atau sebuah keputusan yang besar yang penting bagi kamu dalam kehidupan kamu yang sekarang. Apakah ini soal perpindahan atau traveling yang aku bilang tadi, atau memulai journey yang aku bilang tadi di kehidupan umum kamu, atau bisa jadi ini simply soal kamu ingin ambil kerjaan baru atau coba-coba untuk traveling, atau mungkin pengen pindah domisili misalnya. Aku ngerasa ini sebuah keputusan yang benar-benar udah difikirkan dengan matang gitu ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai asmara, ada sebuah perubahan di sini yang ingin kamu terapkan dalam kehidupan asmara kamu. Seperti yang aku bilang, kamu kayak lebih dewasa dan bijaksana dalam menentukan sikap. Kamu mungkin di sini juga lebih tenang dalam menghadapi sosok atau individu yang lagi dekat dengan kamu. Mungkin ada semacam konflik, mungkin aku ngerasa ada konflik di asmara kamu di sini yang menyebabkan kamu harus take the step back gitu ya, untuk mundur dari individu ini bisa jadi. Atau mungkin ada seseorang yang mundur dari kamu nih Pisces, dan dia sekarang lagi taking their time in their personal space gitu ya. Mereka kayak butuh personal space buat diri mereka sendiri, dan ada sebuah perubahan di sini yang disarankan di salah satu pihak untuk lebih berdamai dengan situasi hubungan mereka bisa jadi. Kita coba klarifikasi di sini ya Pisces ya. Kita mulai dari the World card di sini. Why the World card here? Mari kita coba lihat ya Pisces ya. Ada King of Cups, Eight of Cups, the High Priestess. Pisces, ada sebuah rencana nih yang kamu sudah matang perencanaannya. Seperti yang aku bilang, ini sebuah perencanaan yang matang. Ini sebuah keputusan yang mungkin sudah difikirkan dengan cukup baik ya. Dan apapun bentuk keputusan yang kamu pikirkan secara matang ini akan menjadi sebuah keputusan yang life changing, atau sebuah keputusan yang benar-benar akan berdampak besar bagi kehidupan kamu. Bisa jadi ini soal yang seperti yang aku bilang tadi, soal perpindahan domisili misalnya, atau mungkin kamu pengen coba hidup di negara lain, atau simply ini soal proses kamu resign dari perusahaan lama menuju perusahaan baru. Dan keputusannya mungkin nggak mudah ya, tapi ada semacam kekecewaan di sini yang aku rasakan dari kehadiran kartu Eight of Cups ini. Jadi aku ngeliat kekecewaan kamu sudah sangat memuncak Pisces, dan kekecewaan inilah yang men-trigger kamu untuk okay, that's it, I'm done gitu loh. I'm done and I have to go from here. Aku harus melakukan sesuatu dan perubahan ini harus segera terjadi gitu loh. Jadi kamu benar-benar akan memanifestasikan sesuatu nih dalam waktu dekat ini, which is good. Ini menuju sesuatu yang positif bagi kamu. Dan saranku sih satu ya, release card. Apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang bikin kamu kecewa, lepasin aja. Kamu sepertinya harus fokus ke the present moment, di masa yang sekarang. Karena ketika kamu fokus ke masa lalu, aku melihat kamu akan terus ngerasa kesulitan move on Pisces. Ketika kamu kesulitan move on, kamu mungkin akan ngerasa reason gitu ya, akan ngerasa kesel, akan ngerasa sedih, nggak tahu harus berpikir jernih seperti apa gitu loh, keputusan apa yang diambil, karena kamu terus ngerasain kekecewaan dari situasi atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi jangan fokus ke masa lalu lagi, fokus ke masa sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Oke, kemudian kesempatan apa yang hadir di depan kamu saat ini, fokus ke masa-masa sekarang aja. Fokus dengan apa yang kamu miliki sekarang Pisces. Itu juga sarannya dari kemunculan kartu Death atau Release card. So, tinggalkan gitu loh. Memang gampang ya bilangnya tinggalkan yang masa lalu itu, karena trauma itu terkadang masing-masing orang menghadapinya akan berbeda-beda. Cuman satu aja sih realitanya atau pesan logisnya. Tergantung kamu sih, kamu pengen stuck selamanya, kamu pengen bersedih-sedih ria selamanya, atau kamu pengen maju, merubah sesuatu menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kamu gitu loh. Jadi semuanya tergantung kamu, oke?
Jadi definitely ada sesuatu yang fresh yang akan datang dalam kehidupan kamu, ada sesuatu yang fresh yang akan kamu lakukan, terutama yang berkaitan dengan semacam perjalanan. Oke, selesai. Kita lanjut ke asmara. Di sini ada King of Summer, atau bisa jadi ini berkaitan dengan asmara ya. Kita coba lihat dulu. Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, kemudian ada wow, Three of Cups. Apakah kamu sekarang sedang memikirkan untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang, atau mungkin kamu sedang mematangkan rencana kamu untuk menikah mungkin dengan seseorang? Kayak kamu sekarang sedang mematangkan suatu rencana atau keputusan di sini, Pisces, bisa jadi ya. Ada rekonsiliasi bisa jadi antara kamu dengan seseorang, ya. Makanya di sini ada kartu rilis kan. Kalau misalnya ini soal proses rekonsiliasi ya Pisces ya, aku ngerasa again saranku di awal tadi, apapun yang terjadi di masa lalu tinggalin di masa lalu. Jangan jadiin konflik kamu dengan pasangan yang terjadi di masa lalu itu menghantui keputusan kamu yang sekarang. Jadi kalau misalnya kamu di sini tetap berpegangan dengan trauma yang kamu hadapi dengan pasangan kamu, ya kalian nggak akan bisa bersama gitu loh. Karena that's life gitu. Life is tough guys. Dunia itu memang kejam, kehidupan itu memang kejam. Jadi gak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang hidupnya lurus-lurus aja, gak menghadapi konflik, yang gak menghadapi trauma. Semua orang pasti menghadapi trauma. Yang membedakan masing-masing kita adalah bagaimana kita memproses trauma itu sendiri, bagaimana kita move on dengan kehidupan kita. Ada yang mungkin menyerah dengan kehidupannya, kemudian mengambil jalan-jalan pintas atau shortcut bisa jadi, atau memutuskan untuk ya udah gue memilih untuk mengubah hidup gue gitu loh, menjadikan trauma ini sebagai turning point bagi gue untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang bilang, atau mungkin teman kamu bilang, keluarga kamu bilang, lu bodoh amat sih berputar-putar di situ-situ aja, kan mereka nggak tahu gitu loh apa yang kamu hadapi, yang menghadapi kamu, yang merasakan kamu. Kita juga nggak tahu tuh apa yang mereka sembunyikan gitu loh di balik layar. Mungkin mereka bisa bilang kamu bodoh, tapi ketika kamu dengar cerita mereka mungkin akan lebih bodoh dari kamu gitu loh. Jadi again, jangan terpaku pada perspektif orang lain satu, kemudian jangan terpaku dengan masa lalu. Fokus dengan apa yang kamu miliki sekarang, fokus dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Jadi apa kaitannya dengan saran asmara kamu? Apa sih yang ditawarkan oleh orang ini sekarang gitu loh? Apa sih yang disiapkan oleh orang ini sekarang ke kamu? Kalau misalnya orang ini datang, let's say soal proses rekonsiliasi tadi ya, orang ini datang menawarkan komitmen, orang ini datang menawarkan keseriusan, komitmen, terima gitu loh. Lihat keseriusannya, coba lihat bagaimana dia kemudian presenting himself atau herself to you. You know what I mean? Bagaimana dia berusaha di sini untuk make up their shit together gitu ya, untuk benar-benar memperbaiki segala sesuatunya dengan kamu. Karena aku ngeliat di sini memang there's something brewing here. Oke, memang ada semacam persiapan di sini. Mungkin ada seseorang yang menyiapkan untuk pernikahan, atau mungkin dia ingin melamar kamu di sini. Karena di sini definitely ada Ten of Pentacles, kemudian ada Three of Cups, Pisces. Kemudian ada Ace of Pentacles pula. Jadi si King of Cups ini, siapapun dia, bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi ini soal mantan. Aku ngerasa dia memang berniat untuk berubah di sini, atau berniat untuk presenting something real to you. Dia ingin menawarkan sesuatu yang real ke kamu, komitmen. Aku ngeliat di sini. Dan kalau misalnya muncul pertanyaan, ini layak nggak sih mbak diterima? Kalau misalnya kamu fokus ke masa sekarang, apa yang dia tawarkan tentu layak. Tapi kalau misalnya kamu fokus ke masa lalu, apa yang sudah terjadi, ya ini nggak bakal bisa layak selamanya. Karena nggak ada seseorang manusia pun yang luput dari kesalahan, guys. Oke? Kita lanjut di sini ke kartu rilis untuk Pisces. Ada kartu Ten of Swords, Two of Swords, kemudian ada Seven of Cups. See? Ada Ten of Swords di sini Pisces. Apa maknanya kehadiran Ten of Swords ini? Kamu mungkin bertahan di victim mentality atau di perasaan traumatis yang kamu rasakan. Seperti yang aku bilang tadi, kamu punya pilihan. Kamu pengen bertahan di perasaan traumatis itu,
oke? Berkaca terus sama pengalaman masa lalu atau hidup di masa lalu berbeda ya, berkaca dengan hidup. Lebih ke hidup sih, aku ngerasa di sini kamu hidup di pengalaman traumatis itu atau hidup di masa lalu, atau kamu pengen merubah sesuatu gitu loh. I gotta change something here. Gue harus melakukan perubahan di sini di dalam hidup gue. Gue nggak bisa kayak gini terus. Jadi ada semacam turning point di sini yang diharapkan dalam kehidupan kamu ini, Pisces. Kalau misalnya bukan kamu yang menginisiasinya, kalau misalnya bukan kamu di sini yang merubah ya hal yang masih bisa dirubah, ya siapa lagi gitu loh. Kamu nggak bisa ngarepin orang lain untuk datang nolong kamu, karena yang bisa nolong diri kamu sendiri ya kamu gitu loh. Jadi coba untuk melepaskan sedikit demi sedikit aja. Kalau misalnya kamu di sini kesulitan untuk keluar dari perasaan traumatis ini ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja, oke? Berusaha untuk pulih, karena aku ngeliat di sini kamu benar-benar dalam the state of mental confusion, trauma. Ada Ten of Swords, kemudian ada Seven of Cups di sini as you see, and I don't like it. Ini kayak mungkin ada sesuatu di sini yang mendorong kamu untuk gimana ya, yang menahan kamu untuk tidak melakukan apapun. Karena ada semacam excuse di sini. Oh, gue trauma, Mbak. Oh, ini yang sudah dilakukan di masa lalu terhadap gue. Again, jangan bergantung pada apa yang sudah terjadi di masa lalu, guys. Coba lihat present momennya seperti apa. Oke, jadi kamu harus lihat realitanya sekarang itu seperti apa. Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang sekarang kesempatan yang hadir di kamu gitu loh. Jangan berkutat pada potensial. Oke, jangan berkutat pada potensial dan jangan berkutat pada masa lalu, karena itu hanya akan merugikan kamu, Pisces. Itu hanya akan membunuh kamu perlahan tapi pasti. Sekarang sedang terjadi. Aku warning aja. Jadi kamu harus keluar dari mental state confusion atau trauma yang kamu alami, agar kamu bisa perlahan tapi pasti bangkit dan bisa merubah menjadi sesuatu yang fresh dalam kehidupan kamu. So guys, ini adalah hasil readingan kamu nih di periode kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.